Agustusan, saya selalu ditanya sama wartawan, diminta untuk memberikan komentarnya sebetulnya makna 17 Agustus itu apa sih? Tentunya dalam kapasitas sebagai Menteri Kominfo, saya sampaikan makna 17 Agustus itu adalah kita merdeka 71 tahun secara fisik dari penjajahan Belanda, tapi kita belum merdeka dari internet. Indonesia ini merdeka dalam konteks merdeka dari internet, katakan dalam konteks broadband, dalam konteks kapasitas yang bisa dinikmati oleh masyarakat secara memadai, itu praktis baru di Jawa dan Bali. Di Jakarta, throughput download kita berdasarkan hasil riset dari hasil survei dari OpenBTS, itu independent surveyor, itu di Jakarta kita bisa menikmati 4G download throughputnya 7 megabit per second, menjadikan Indonesia nomor 2 setelah Singapura, Pak Haji. Kita sudah lebih baik dibanding Malaysia, dibanding Kuala Lumpur maupun Bangkok. Walaupun secara negara kita masih nomor 4. Masih setelah Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, belum lagi Vietnam yang ngejar-ngejar terus gitu. Nah, namun kita menikmati yang di ruangan ini luxury dari internet. Tapi saudara-saudara kita, ya, berdasarkan survei tersebut, di daerah timur, di Papua, di Maluku, rata-rata throughputnya cuma 300 km per second, sangat-sangat lemah. Ya, mereka harus membayar harga paket yang lebih mahal dibanding kita yang di Jakarta. Kita sudah servisnya jauh lebih bagus, harganya relatif lebih murah lagi. Padahal Indonesia bukan Jakarta saja, Indonesia bukan Jawa saja, Indonesia adalah seluruhnya. Dan ini selalu saya ingat kalau Pak Juwatapu ngirim email NKRI Jawa dan lain sebagainya, ya inilah sebetulnya tugas kita. Jadi makna dari 17 Agustus, makna dari kemerdekaan, memerdekakan Indonesia, memerdekakan bangsa Indonesia dengan cara menyajikan, dengan cara kita menyediakan layanan internet yang berkualitas at affordable price dengan harga yang terjangkau. Itulah sebetulnya makna bagaimana kita memerdekakan ini bagi kita. Walaupun itu hanya sifatnya sektoral, tentunya kalau yang lain bisa lebih banyak lagi. Nah, inilah jawaban saya kepada teman-teman media, terutama teman-teman broadcaster televisi, karena mereka mau syuting, minta ucapan Dirgahayu Republik Indonesia, harapannya apa, diulang-ulang klise. Ya saya bilang ya itu. Hari ini juga kita bergembira, saya sangat bergembira bahwa financial closing sudah, juga pernyataan efektif sudah. Memang perjalanan dari proyek infrastruktur yang didanai atau distruktur dengan PPP, ya, dengan availability payment disediakan oleh jaminan pembayaran disediakan oleh Menteri Keuangan, ini yang pertama. Ya. Setelah Palapari ada proyek-proyek lagi yang pemerintah yang lain distruktur dengan yang sama. Karena yang pertama, memang selalu kita berhadapan sesuatu yang kadang-kadang tidak diantisipasi. Nama juga yang pertama. Ya. Selalu ada hal-hal yang di luar dugaan. Nah, karenanya saya kepada para stakeholders, kepada ekosistem yang menjadikan ini semua, kita harus mau membuka diri, mencari jalan, mencari solusi. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya agar proyek ini bisa diimplementasikan. Tujuannya adalah agar masyarakat seluruh Indonesia bisa mendapatkan akses broadband dengan harga yang terjangkau. Itu adalah tujuan dari efek ini. Jadi kalau ada kekurangan dari sisi proses, contoh yang sederhana, kita mungkin overlook karena sama-sama baru, pertama juga. Gimana sih kalau pacaran, kadang-kadang pertama juga kadang-kadang bukannya grogi, salah antisipasi gitu kan. Bisa saja. Contohnya misalkan efektifnya izin operasi, karena kan nggak mungkin izin operasi. Sebelum izin operasi di kita namanya ada izin prinsip dulu. Izin prinsip ada namanya uji layak operasi. Mungkin pada saat itu saking passionate-nya kita agar ini jalan, oh ya ini jalan, ini bisa. Jadi sesuatu hal yang memang kadang-kadang kita akui bisa terjadi overload yang seperti begini, kita perbaiki sambil jalan. Tapi tidak dengan mengurangi bagaimana kita harus bisa menjelaskan good governance, baik good corporate governance maupun good governance. Nah, ini kalau bagi saya terus terang,
mengetahui bahwa ini yang pertama, mengetahui bahwa ada yang harus disesuaikan di jalan. Tapi saya berbahagia dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang menjadikan hari ini penandatanganan dari pernyataan efektif dari yang Palaparing Barat ini terhadap Badan Usaha PT Palaparing Barat. Juga kepada Survei Indonesia, ini juga mungkin yang pertama bagi Survei Indonesia menjadi pengawas, ya, baik dari konstruksi nanti dan operasi, dan bosnya ada dua, Pak, ya, Badan Usaha dan PJBK gitu. Jadi harus pandai-pandai juga menempatkan diri itu. Tapi kepentingan kembali semua untuk kepentingan masyarakat. Mengapa untuk kepentingan masyarakat? Program kita ini cuma dua. Bagaimana membangun secara strategis, ya, bagaimana membangun broadband secepat-cepatnya seluas Indonesia, bagaimana membuat industri ini efisien dari waktu ke waktu. Tanpa efisiensi dari waktu ke waktu, niscaya kita tidak bisa menyediakan suatu layanan dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Ya, artinya every venues kita harus explore, ya. Setiap opportunity yang membuat ini semakin efisien kita harus explore. Ya. Tapi dengan tetap menjaga sustainability dari industri, karena industri itu sendiri harus sustainable. Yang tidak boleh adalah kita menjaga sustainability industri at the cost of the market, atau for the sake of the market kita korbankan industri. Itu yang tidak boleh terjadi. Balancing antara industry sustainability dan market affordability yang kita butuhkan. Jadi istilahnya kita harus we have to surf within the waves. Istilahnya meniti buih. Ya, meniti buih kadang-kadang ya keciprat-ciprat sedikit ya, apa-apa lah, yang penting ini jalan terus gitu. Ibu Bapak sekalian, mungkin itu yang disampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, teman-teman, ada badan usahanya tentunya yang menang, surveyornya yang menang, kemudian ada PII yang atas nama pemerintah menjalankan proses agar Pak Menteri Keuangan itu mau menandatangani surat penjaminan. Ibu Bapak sekalian, dengan demikian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.